Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat manis, welcome back to bisnis bisik manis. Hai semuanya, saya Kirani Syahlat. Saya Alfa Pertama. Kali ini kita akan membahas apa nih Pak? Soal bersama kali ya? Apaan tuh Pak bersama? Bertanya-tanya seputar agama. Wih, sebelum kita masuk, ini udah podcast keberapa sih Pak? Ini udah podcast video yang ke-6 tahu. Wah, udah banyak juga ya. Gimana kalau kita langsung lanjut aja? Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Zul. Pak Zul ini salah satu guru Mani 15 Jakarta nih teman-teman. Udah pada kenal kan pasti semuanya? Iya. Sebelum itu kita kenalan lagi dulu ya. Kalau udah kenal sih sebenarnya nggak kenalan lagi karena udah kenal. Tapi saya akan memperkenalkan diri. Pertama ada hal yang pengen saya tahu sebenarnya. Saya di sini bukan guru, hanya menemani belajar saja untuk yang kelas 10 sama dengan kelas 12 dengan mata pelajaran yang berbeda. Untuk kelas 10 saya nemenin di Quran hadis. Kalau di kelas 12-nya nemenin di akidah akhlak. Sebenarnya kalau memang judulnya bersama, ada seseorang yang kiranya lebih pantas buat duduk di sini. Sayangnya beliau tidak bisa hadir di sini. Yang enaknya bersama dengan beliau. Cuma memang ada ya ketika ban aslinya pecah nggak bisa digunakan dan saya muncul. Ngobrolin apa nih hari ini? Ngobrol biasa aja sih Pak. Ini juga ada pertanyaan dari teman-teman sobat manis. Ada di rumah ya. Langsung aja kali ya. Buru-buru berarti kira-kira. Tiga-tiga. Bagaimana baca puisi di gerak-gerakan Ada di mana nih Pak? Saya nanya dulu kali ke Bapak ya. Oh, iya. Nah, Bapak kira-kira Bapak ngajar di MAN 15 itu dari kapan Pak? Saya bermulai di MAN 15 itu tahun 2018 bulan Juli. Di pertengahan Juli ajaran pertama 2018-2019. Kemudian datang ke sini bertemu dengan Pak Kursidi dan beliau minta saya. Sebenarnya sih saya yang pengen. Saya pengen karena memang di sini butuh guru agama. Akhirnya ketika saya datang, beliau mengatakan hari Senin ditunggu kehadiran. Pada saat ini saya ikut bergabung di keluarga Mani 15 Jakarta. Ya mudah-mudahan ada manfaat buat pribadi dan buat Amin. Tapi overall selama di MAN 15 Jakarta, Bapak pesan-pesannya apa tuh Pak ke MAN 15? Sebenarnya MAN 15 ini bukan rumah baru buat saya karena memang dulunya MAN 15 itu bagian dari alma mater saya pribadi. Saya lulusan MAN 2 Jakarta yang mana MAN 15 dulunya adalah kelas jauh MAN 2 Jakarta. Jadi secara lingkungan, secara guru udah banyak yang kenal, ada beberapa yang saya tahu. Cuman seiring berjalannya waktu ada perubahan yang signifikan. Mulai gedung-gedung yang memang saya lihat lebih enak buat dipandang. Kemudian juga orang-orangnya yang banyak bermunculan datang yang baru-baru. Namun sebagian ada mereka yang lama itu aslinya guru saya. Dan akhirnya saat ini kembali menjadi guru saya. Dan kita jadi satu perguruan karena belajar dengan guru yang sama. Makanya saya bukan guru, saya cuma nemenin di sini kakak kelas kalian semua di MAN 15. Kesan pesannya tuh banyak kesan-kesan yang di sini yang saya dapatkan dari pemanfaatan yang memang perihal keilmuan, perihal pengalaman, kemudian bimbingan dalam hidup, pembelajaran dalam keseharian dan lain sebagainya banyak yang saya dapatkan dari MAN 2 Jakarta khususnya, dan pecahannya adalah MAN 15 Jakarta 1. Bapak angkatan berapa sih tadi Bapak? Saya ini di 2005 kalau nggak salah. 2006. Baru lahir. Kita masih Saya merasa tua jadi di sini. Emang paling tua ya. Paling tua. Kakak kelas. Karena kita satu alma mater di sini ya. Jadi itu angkatan 2005-2006 Bu Yaya, Pak Ustadz Ali, kemudian Bu Erna.
mapel di sini beda-beda. Untuk tingkat kelas 10 saya nemuin Quran hadis, kemudian di tingkat kelas 11 cuma satu kelas. Satu kelas saja, hanya program agama yang kelihatannya program ini hanya satu-satunya di Mani 12. Pertama dan terakhir saya menemani pembelajaran ilmu tafsir. Iya, saya dapatkan itu di perkuliahan sebelumnya. Tapi di sini di Mani 15 kelas 11 sudah belajar itu. Kemudian di kelas 12-nya saya belajar akidah akhlak. Nemenin kelas 12 dengan mata pelajaran akidah akhlak. Udah. Jadi itu yang saya pegang istilahnya, yang menjadi tanggung jawab saya diamanahkan oleh pimpinan mewakili wakil kurikulum pelajaran. Oh iya Pak, kan sekarang yang kelas 10 sekarang kan udah kurikulumnya merdeka kan? Nah itu tetap ada pelajaran agama gitu kan? Emang ada yang apa di kelas 10 sekarang? Untuk kurikulum yang terbaru sebenarnya kita juga masih proses belajar dengan guru yang lain karena memang ini baru mulai gitu ya. Adapun perubahannya itu sangat jauh dengan K13 yang sudah berjalan. Untuk yang kurikulum merdeka ini dituntut mereka peserta didik dituntut untuk aktif, lebih aktif ketimbang guru-guru hanya memfasilitasi saja, hanya menemani saja, yang tidak terlalu aktif, tidak proaktif dalam belajar. Jadi cuma itu aja. Untuk mata pelajaran agama masih dilibatkan. Sebagaimana MAN 15 itu kita kenal madrasah aliyah gitu ya, yang mana menjadi identitasnya salah satunya adalah tentang keagamaan yang memang ada dan harus ada karena sebagai ciri daripada sekolah MAN 15 itu sendiri. Jadi Oh iya Pak, ngomong-ngomong soal agama nih, nah, kita ada pertanyaan dari salah satu kita kan bikin question box gitu Ya, Pak. question box, itu banyak-banyak. Ini ada yang satu aja satu. Dikit banget itu Bapak. pendidikan itu. Satu ya yang udah cukup itu. Itu belum tentu bisa jawab soalnya. Nah ini Pak, sekarang kan bulan Ramadan nih Pak, udah 10 hari terakhir. Nah ini ada yang nanya nih Pak, gimana sih amalan apa yang harus kita lakukan ketika bertemu malam Lailatul Qadar? Oh iya. Sekarang ini udah malam 10 terakhir ya? Iya, Pak. Sudah tanggal 22 Ramadan. Tadi malam kenapa? Ganjil. Sekarang kan tanggal 22 Ramadan. Malam nanti 23. Oh, ganjil. Ganjil. Memang dikatakan Bukan sekarang 23 ya Pak? sekarang. Iya. Kemarin Kemarin Oh gitu ya? Iya. Berarti sekarang genap. Berarti sekarang genap. Malam genap. Malam genap. Malam Iya, genap. Hari iya, ganjil. iya. Oh gitu. Saya nggak ngitungin soalnya. Nggak ngitungin. Semalam aja waktu ya nggak ada ngomong-ngomong waktu saya disuruh ngomong di musola dekat rumah. Yang nggak ada pengantar malam beberapa malam program berarti nggak ngitungin jadi nggak tahu. Kalau memang sekarang tanggal 23 berarti hari ganjil nanti malam genap. Memang dikatakan bahwasanya keistimewaan bulan suci Ramadan ini salah satunya ialah adanya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, malam yang memang dikatakan dalam Al-Quran Allah berfirman itu khairum min alfi syahr, malam yang menjadi malam yang paling baik, yang terbaik dari 1000 bulan. Lebih baik ya? Lebih baik. Lebih baik, bukan paling baik yang terbaik. Tapi lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan tuh kalau di konverter waktu tahun jadi berapa itu? Kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Wow. Panjang. Panjang banget. Usia kita tuh cuman antara 60 sampai dengan 70 tahun. Karena usia umat Nabi Muhammad ini terbilang usia yang cukup singkat dibanding dengan usia-usia umat terdahulu. Umat terdahulu jumlahnya ratusan. Kita nih nggak nyampe ratusan. Kalaupun ada, akan berkurang nih penciptaan pada dirinya. Nunakishu fil khalq, maka akan berkurang penciptaan atas mereka yang tadinya kuat saat masih muda, ngangkat galon, pakai satu tangan. Udah turun, iya kan galon yang isinya berapa liter? 12 liter. Mungkin ukuran gelas gentong aja yang memang disediakan di tempat-tempat minuman atau warteg-warteg
mereka tuh ngangkat itu dengan penuh Angkat gelas kopi ya keren. konsekuensi hidup yang memang Allah berikan panjang usia dalam dunia, maka ada konsekuensi juga yang didapatkan. Nanti sudah malam maka berkuranglah penciptaan daripadanya. Nah, untuk itu ketika kita berusaha untuk mendapatkan satu malam, yang mana malam tersebut menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan, maka Masya Allah, dia mendapatkan satu malam yang setara dengan melakukan amalan kebaikan sepanjang 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Luar biasa. Oleh karenanya, ya ini buat pribadi saya mengingatkan ya buat kita semuanya yang ada di sini, paling tidak berusaha untuk mendapatkan malam tersebut yang mana dikenal dengan nama malam Lailatul Qadar. Lalu apa amalan yang perlu dilakukan? Ya banyak hal. Memang para ulama juga menyampaikan dengan amal-amal kebaikan apapun itu. Karena dalam hadis juga dikatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun berada. Bentuk ketakwaan ini enggak mesti besar, dengan usaha yang besar enggak. Mastata'tum sesuai dengan kemampuan. Jadi yang memang bermampu untuk i'tikaf dalam masjid di malam bilangan ganjil, maka berangkat ke masjid. Ngapain ya, ngapain aja dah buat perbuatan baik di sana, entah itu sholat sunnah atau enggak baca Quran, i'tikaf dalam masjid. Kemudian memperbanyak amal-amal soleh di malam hari ini. Orang-orang yang berpeluang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Memang pada dasarnya pencarian malam Lailatul Qadar di sini tidak hanya pada pencarian di malam bilangan ganjil saja, namun ada usaha yang maksimal pada awal bulan Ramadan. Sebab dalam kitab I'anatul Talibin Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatul abdullah dia menyampaikan jadi tandanya atau kapan terjadinya Lailatul Qadar. Di sana beliau mengutip kalimat dilihat dari hari pertamanya bulan Ramadan. Kalau memang jatuhnya hari pertama di bulan di hari apa? Kalau kita kemarin di hari Kamis, saya pernah mendapatkan menyimak itu dari ada yang menyampaikan bahwasanya ketika datang hari Kamis maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 25. Cuma memang rahasia, tidak serta-merta ini jadi patokan atau jadi pegangan, jadi sandaran gitu ya. Yang jelas malam Lailatul Qadar ada pada bulan Ramadan, bahkan ada yang mengatakan di bulan Ramadan, di tanggal-tanggalnya Allah rahasiakan, bisa di tanggal 1, malam kedua, tanggal 2, malam ketiga, sampai dengan malam yang terakhir di bulan Ramadan itu berkemungkinan akan datang malam Lailatul Qadar. Apa hikmahnya Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah? Hikmahnya adalah biar kita termotivasi untuk mengejar Lailatul Qadar. Kalau seandainya malam Lailatul Qadar ini ditentukan, dijadwalkan, wah saya rasa akan sibuk pastinya. Ya rame hari kedua kan? Iya. Ada di kayak masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kumpul karena malam ini akan muncul malam Lailatul Qadar. Itu banyak yang peluang untuk mendapatkan hal seperti itu. Kalau memang tidak terrahasiakan, karena memang hikmah, salah satu hikmah Lailatul Qadar dirahasiakan agar supaya kita ini termotivasi untuk mengejar satu malam tersebut. Saking istimewanya mendapatkan satu malam tersebut berimbang dengan berbuat baik sepanjang 83 tahun 4 bulan. Pak, kalau ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu gimana sih, Pak? Ya dilihat dari kesehariannya. Berubah juga ada perubahan. Di antaranya istiqomah dalam kebaikan. Yang tadinya mungkin hanya di Ramadan saja dia melakukan amal yang kebaikan. Karena memang bulan Ramadan itu bulan yang memang istimewa ya. Saking istimewanya, selain dari Ramadan saya rasa orang biasa aja. Tapi ketika Ramadan baca Quran di rumahnya, sholat taraweh dilakuin. Saya belum pernah menemukan setelah sholat isya banyak orang berbondong-bondong, perempuan laki-lakinya sarungan pakai peci datang ke masjid. Belum pernah saya menemukan. Di luar dari Ramadan ini, karena Ramadan ini punya keistimewaan tersendiri. Nah,
ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar adanya istiqomah. Iya, setelah mendapatkan itu dia tetap istiqomah di luar Ramadan, tetap melakukan kebaikan. Salah satu cara, salah satu ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau begini, berarti kalau misalnya dia pada malam itu dapat nih, nah terus besoknya berdosa itu apa termasuk kategori yang dapat? iya, kita nggak bisa tahu dapat atau tidak. Yang memang yang tahu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kemungkinan orang mendapatkan ketika ada perubahan, itu berkemungkinan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemungkinan besarnya. Iya, jadi dari itu. Kak, tapi apa sih janji Allah untuk malam Lailatul Qadar? Kenapa orang banyak nih berbondong-bondong mau mencari malam Lailatul Qadar? Pertama khairu min alfi syahr, itu yang pertama, lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalu malaikat di mana? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jadi malaikat juga tuh bawa urusan-urusan yang mana urusan diperlukan dibutuhkan oleh manusia. Jadi memang janji Allah udah pasti dilakukan, tinggal kitanya. Dalam Islam tuh udah masuk akal, udah agama yang paling logik, agama yang paling bisa diterima dengan akal. Sebenarnya juga untuk beribadah baiknya gitu ya, yang pernah saya dapatkan baiknya ketika beribadah kita tuh tidak usah melihat reward. Nggak usah pakai melihat reward. Jadi apa yang memang telah diperintahkan maka lakukan. Itu tanda orang beriman. Misal ketika Nabi Allah Musa alaihissalam dulunya dikejar oleh bala tentara Raja Fir'aun, di depannya disebut laut merah. Itu kan udah terpojok, kemudian bingung mau ngapain. Allah perintahkan lemparkan ke tongkat atau hentakkan ke tongkat di permukaan laut. Pak kagak pakai nanya, langsung. Lah kalau seandainya Musa nanya, ini buat apa sih? Udah keburu ketangkep, udah keburu ketangkep dengan tentaranya. Sedangkan beliau dalam keadaan terdesak. Saking percayanya Nabi Musa kepada Allah, saking berimannya kepada Allah, maka akhirnya dilemparkan bertongkat dan terbelah. Nggak tahu Nabi Musa ketika dilempar bakal terbelah, nggak tahu. Jadi ketika ada ibadah, ada perintah, maka ciri orang yang beriman nggak banyak tanya, nggak nyari hikmah, nggak nyari ganjaran, harus dilakukan. Salah satunya seperti itu. Betul, Allah itu kita ya, Iya, Allah tidak butuh kita, yang butuh adalah kita manusia membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas berarti kalau apa ya, malam Lailatul Qadar itu bisa mengubah takdir buruk kita menjadi takdir baik. Iya, takdir kan memang ada yang bisa diubah, Ada yang bisa diubah. yang tidak bisa diubah. Cuma memang kita nggak pernah tahu kita ini pada golongan yang mana. Kita apakah kita pada golongan yang baik atau golongan yang buruk, kita tuh tidak pernah tahu. Maka dari ketidaktahuan kita akan takdir kita nantinya seperti apa dan bagaimana, kita berusaha untuk menjadi orang baik, berikhtiar untuk melakukan perbuatan kebaikan, menjadi orang yang baik. Jadi gini memang. Ya salah satunya mengejar Lailatul Qadar berarti kan dengan kebaikan isinya. Dan ketika mendapatkan Lailatul Qadar ada keistimewaan, ada keistiqomahan dalam kebaikan. Berarti itu udah menuju pada takdir yang baik. Berarti doa itu bisa mengubah takdir yang buruk. Iya, doa bisa merubah. Yang mustajab menjadi yang mustajab menjadi mustajab. Doa bisa merubah takdir karena doa adalah senjatanya orang yang beriman. Nah, tapi ini Pak, kalau misalnya ada orang nih ngerasa jauh dari Allah nih Pak, tapi dia tuh pengen kembali lagi ke Allah, nah itu gimana sih Pak cara untuk kembali ke Allahnya lagi? Oh iya, ribet nih pertanyaan. Saya rasa untuk dekatnya seseorang terhadap seseorang, ini kita akal-akalan logika ya. Seseorang dengan seseorang, karena yang gampang diterima oleh usia kali ini model itu. Seseorang dengan seseorang. Apa sih yang menyebabkan seseorang bisa dekat dengan seseorang, atau seseorang yang nggak pengen jauh dari seseorang? Itu butuh cinta. Iya. Itu butuh cinta. Dengan adanya cinta, adanya ikatan tersebut, ya nggak ada rasa beban, nggak ada rasa keterpaksaan. Walaupun kita merasa tersiksa, walaupun orang lain beranggapan wah itu siksaan,
Tapi bagi kita yang jatuh cinta, enggak kok biasa aja. Ya kan? Nah, itu dia. Harus ada cinta. Tanamkan dulu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama, modal utama gitu ya. Untuk selalu dekat kepada Allah dan berharap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertama kali kita menanamkan rasa cinta tersebut, ada usahanya juga. Apa tuh? Mengenal Allah. Mengenal Allah. Jadi ini mengenal Allah ini jalan awal. Sebab dengan mengenal kita akan cinta. Dengan cinta maka akan mempermudah kita meraih takwa. Itu kayak gitu. Gimana sih caranya? Mikirnya gini aja deh. Gak usah ribet-ribet. Ini Gus Bra sering banget menganalogikan. Ada orang berbuat baik sama kita. Ada orang berbuat baik sama kita. Kemudian apa yang kita lakukan kepada orang tersebut? Ya balas perbuatan baik. Iya. Udah begitu aja. Nah sekarang Allah tuh baiknya udah luar biasa sama kita. Enggak ada yang rasa-rasanya kebaikan tersebut sama dengan kebaikan Allah terhadap makhluk. Saya belum pernah dapat tuh. Ada hamba, ada makhluk gitu, sesama makhluk berbuat kebaikan. Biasanya tuh ada motif, ada motivasi, ada motif tertentu, ada motivasi tertentu. Contoh misalnya, ketika kita berbuat baik sama orang lain, saya rasa adalah niatan, perasaan yang memang kenapa gue baik? Biar dia baik sama gue. Iya benar. Gue baik sama dia. Atau apa gini? Gue berbuat baik sama dia karena dia baik sama gue. Makanya gue berbuat baik. Nah, atau kita melakukan kebaikan, gue baik sama dia biar dia baik sama gue. Ada niat yang terselubung yang mungkin tanpa kita sadar. Nah, kepada Allah itu tidak pernah berharap apa-apa dari kita. Sebab ibadahnya kita, tidak ibadahnya kita kepada Allah tidak pernah mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali ditanamkan adalah mengenal Allah dulu. Pikirin kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Allah yang menolong diri kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kekayaan yang kita punya, ketampanan wajah yang kita miliki, kecantikan wajah yang kita miliki, atau apapun yang kita punya, semuanya pemberian dan titipan dari Allah. Saya rasa dengan mengenal itu saja, melihat itu saja, akan muncul kok cinta kita. Saya rasa kayak gitu, muncul cinta. Dan dengan cinta, tadinya pengen niat jauh, maka akan tertarik kembali mendekat. Sebab tidak ada rasa tersiksa yang dirasakan sang pencinta terhadap apa yang dicinta. Oh iya Pak, kayak gitu kadang orang udah merasa baik nih Pak, udah merasa paling top deh gitu. Nah biasanya kan ada kayak sombong-sombong gitu dalam hati gitu. Nah itu cara menghindari sikap sombongnya itu gimana Pak? Biar enggak gitu. Sombong ini penyakit yang sangat luar biasa. Yang sampai-sampai Allah benci banget dengan sombong. Ada makhluk Allah yang memang sombong, gara-gara kesombongannya Allah sampai menakdirkan mereka tuh menjadi golongan min ahlin nar, orang dan musuh yang nyata buat kita. Mungkin syaitan kita kenalnya. Ini kan awalnya adalah kibir atau takabur atau sombong. Ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, dia nggak mau, nolak. Nah, memang begitu. Pada dasarnya orang yang memiliki kelebihan ada kecenderungan. Saya mengatakan ada kecenderungan, bukannya setiap dan pasti, tapi ada kecenderungan untuk berlaku sombong. Ketika dia udah kaya, ya dia sombong dengan hartanya. Ketika dia ada kecerdasan, dia sombong dengan ilmunya. Nah, itu penyakit-penyakit hati yang memang sulit dihindari. Lalu bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa sombong tersebut? Itu dia tadi, ketika kita tidak merasa memiliki apa yang ada di dalam diri kita, itu hanya pemberian dan itu adalah titipan. Saya rasa itu bisa mengusir rasa sombong dalam hati. Karena memang titipan mahal coba. Semisal ya, ini kan jokes ini pernah disampaikan ke Izzaddin MZ. Beliau mengatakan hidup itu seperti tukang parkir. Iya, yang mana ketika mobil berbaris rapi dengan merek yang berbeda, ketika mereka atau mobil tadi satu demi satu hilang meninggalkan dirinya, itu tukang parkir nggak bakal sedih, nggak bakal ngamuk, nggak bakal nelangsa, nggak bakal kecewa. Kenapa? Kenapa sih Pak? Karena
bukan punya kan dia, bukan miliknya. Dia biarin orang bukan punya gua, orang bukan milik gua. Itu seperti itu. Jadi ketika kita tidak merasa memiliki, maka akan jauh dari rasa sombong. Tapi kalau udah merasa, kalau udah ada penyakit merasa, wah gimana? Pak, mau aja dong. Oke. Jadi nanya mulu di sini ya. Oh, memang judulnya bersama. Iya. Kan pertanyaan. Oh, jadi saya lebih kepada itu Yang menjawab pertanyaan. Korban dari pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Iya, iya. Kalau ada orang yang bernafas nih di pinggir atau di sebelah orang yang udah meninggal, Pak, itu termasuk sombong. Ini pertanyaan ini, ini pertanyaan yang memang sebenarnya gak layak juga buat ditanya. Masa iya ketika bernafas di depan orang yang tidak bernafas dalam arti mayit atau jenazah itu merupakan kesombongan. Kalau kayak gitu takutnya nantang malaikat. Kan bisa ikut balik ya. Ya itu sih bukan kesombongannya. Memang kita udah fitrah hidup itu, orang hidup itu adalah bernafas. Udah bernafas itu bukan kayak kesombongan. Orang nafas, orang bisa melihat itu bukan kesombongan. Kecuali kelebihan dia ungkapkan, dia katakan kepada orang yang tidak memiliki. Gitu ya, itu baru dia kesombongan. Bapak, Iya. ngomong-ngomong tentang berharap, gimana sih Pak cara kita biar nggak terlalu berharap sama manusia? Karena kan kalau habis berharap sama manusia kadang sakit Wah, banget langsung gitu. kecewa sih. Iya, kecewanya Iya. bener-bener gimana? Itu cara gimana? Lagi galau nih Pak. Aduh. Berharap bagian dari sifat orang yang beriman kepada Tuhannya. Oleh karenanya berharaplah kepada sesuatu yang pantas untuk dipinta untuk memenuhi harapan kita. Dalam hal ini adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Lalu bagaimana berharap kepada manusia? Ya boleh apa enggak berharap sama manusia? Boleh-boleh saja. Asal jangan porsinya full. Jangan berlebihan. Iya, ini termasuk orang yang mencintai terhadap orang yang dicintai gitu ya. Jadi ini harus ada spare hati, rongga hati yang siap-siap untuk kecewa. Contoh misalnya, ketika kita mencintai seseorang, jangan tanamkan cinta kita utuh seluruhnya 100%. Siapkan 30% kesadaran untuk kecewa. Karena memang manusia punya potensi untuk melakukan hal-hal yang kurang baik di mata orang lain. Ini sifat ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Makhluk khata nisyan yang memang terkadang kita pernah melakukan dosa, juga pernah melakukan kesalahan. Ya, punya khilaf, punya lupa. Jadi kalau percaya sama orang, cinta dengan seseorang, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu bersemangat. Siapkan 30% untuk kecewa. Karena Ikhlas juga perlu nggak sih, Pak? Ikhlas juga perlu. sangat perlu. Ikhlas juga sangat perlu. Ya dengan ikhlas kan itu dia tadi tidak ada pengharapan penuh terhadap seseorang atau makhluk. Tapi kalau pada Allah kita sangat butuh akan pertolongan Allah, berharap hanya kepada Allah semata. Dalam banget ya ini. Langsung masuk gitu ya. Oh iya Pak, ini kan kita udah masuk waktu asar nih Pak. Nah, kenapa sih Pak kalau sholat zuhur dan asar berjamaah nih Pak? Itu tuh kenapa nggak dizaharin, nggak dipersuara pas berjamaahnya? Kan beda dengan subuh maghrib. Sholat itu memang ada dua ya. Yang pertama dari 5 waktu ini ada yang sifatnya zahar, ada yang sifatnya sir. Makna sir di sini tersembunyi, bukan berarti ucap rukunnya itu di dalam hati, tapi tetap bilafzun dengan nafas, bilafzin dengan nafas, dengan nafas. Contoh misalnya ketika kita sholat asar, Bismillahirrahmanirrahim, tetap mengucap lidahnya, tetap mengucap lisannya, melafazkan ayat-ayat Al-Fatihah yang menjadi rukun dalam sholat. Ada juga yang memang di beberapa waktu sholat yang sifatnya zahar, dibacanya mengeraskan suara. Itu juga bukan teriak bentuknya, hanya kedengeran doang, kecuali dia berjamaah. Adapun kenapa ada sir dan zahar di sini, sebagaimana yang dikatakan Nabi ya, "Shollu kama
sholatlah sekalian sebagaimana aku sholat. Jadi memang Nabi ngajarinnya demikian. Di zuhur asar itu sir, tidak kencang suaranya, hanya dirinya saja yang dengar. Tapi untuk yang zahar di waktu tertentu maghrib, isya, subuh itu menzaharkan. Untuk laki-laki, perempuan tetap pelan suaranya. Karena aurat perempuan salah satunya adalah suara dalam sholat itu aurat perempuan. Kenapa sih masjid gak boleh azan perempuan? Makanya kalau ketika kita berjamaah ada laki-laki ada perempuan, imam bacaan salah. Iya. Ya kan? Kemudian ketika salahnya bacaan imam, makmum ngapain mengingatinya? Itu laki-laki. Untuk perempuan tidak dengan mengucapkan kalimat subhanallah, tapi bertepuk punggung tangan. Karena suara Perempuan aurat. Nah khawatirnya ketika yang mengucap subhanallah itu adalah perempuan yang disenengin sama imam. Nah imam gua langsung mikir, ya Allah ternyata dia hadir di belakang. Iya, nervous lah, deg-degan lah, kacau sholat berantakan jadinya. Bukan lagi lillah nantinya niatnya, tapi karena ada doi di belakang. Kasihan kamu juga. Jadi selalu kalau itu muni usolli, sholat kalian sebagaimana aku sholat. Nabi ngajarinnya dua waktu adalah sir, yang memang hanya diri kita yang mendengarkan untuk bacaan-bacaan yang rukun. Kemudian yang zahar, laki-laki membaca dengan keras dan perempuan tetap dengan yang suara pelan saja. Kayak itu bedanya. Karena memang suara perempuan adalah Aurat. bagian dari Allah. Pak, ngomong soal aurat ini Pak. Apakah banyak yang nanya? perempuan muslim Pak itu haram untuk memperlihatkan aurat kepada orang Perempuan. sama-sama perempuan? Sama-sama perempuan. Ya. Jadi memang untuk aurat ini pengertiannya yang pernah saya dapat dulu di muslim, yang apabila kita perlihatkan maka timbul rasa malu. Makanya kemaluan di bagian dari aurat itu sendiri. Bagian-bagian batasannya udah ditetapkan. Berarti kepada sesama jenis pun bisa jadi aurat. Ya itu dia, sesama jenis. Tadi ada bagian memang yang nggak perlu, yang nggak boleh ditampakkan, nggak boleh ditampakkan. Hanya bagian-bagian yang tertentu saja. Tapi semisal rambut itu masih diperkenankan. Saat sesama jenis. Iya. Sesama jenis. Kalau di luar dari itu yang bukan mahramnya, maka baiknya ditutup. Bukan baiknya, wajib ditutup. Nah kemudian juga dengan laki-laki yang mahramnya, artinya diharamkan menikah untuk seorang perempuan, itu juga bukan berarti dibuka auratnya utuh, tidak, tetap ditutup bagian auratnya, diperbolehkan hanya pada bagian rambutnya saja. Dan alangkah baiknya memang tertutup, sekalipun dengan ayahnya, anak dengan ayahnya, adik dengan kakaknya, dia masih menutup bagian-bagian yang memang memunculkan rasa malu dalam dirinya untuk diperlihatkan terhadap orang lain ataupun laki-laki yang mahram. Bukan berarti semua yang kalian mandi andukan sekedar lewat sambil nyanyi lagi ya. Islam punya aturan yang memang indah dalam ajaran agama kita. Sampai-sampai diatur sedemikian rupa. Islam itu mengatur segala-galanya, dari perkara yang paling kecil sampai perkara yang besar. Dari mulai bangun dari tidur sampai kembali ke tidur lagi, Islam sudah mengatur itu semua. Luar biasa. Luar biasa. Ya ada juga di Al-Quran, ada juga dari contohnya Nabi Muhammad. Kemudian dari asal para sahabat yang menyampaikan pernah melihat Nabi begini dan begitu ya, sehingga harus kita lakukan. Jadi pegangan buat kita. Jangan ke kamar mandi aja ada tata caranya, dengan menggunakan kaki kiri masuknya, baru dari kaki kanan. Lo jangan bareng. Loncat ya. Kamar mandi licin, rendang ya. Itu mah namanya menyakiti diri sendiri, sama dengan bunuh diri. Makanya udah cakep banget Islamnya, simpel dan simpel. Nah itu dia kurang lebihnya gitu. Tapi nih ya Kak, kan misalnya itu kan tadi kan perempuan muslim haram memperlihatkan aurat itu kan ke non muslim. Gimana kalau misalnya yang kayak orang lahiran ya Pak, orang lahiran secara normal dan dokternya itu Laki-laki. bukan, ya kan kalau laki-laki kan itu aurat dan nggak termasuk ya. Tapi kalau misalnya dokternya perempuan tapi
tadi yang perempuan itu haramnya bagian-bagian itu yang wajib yang diatur. Kalau ya kayak model rambut sesama perempuan sih sebenarnya nggak jadi masalah. Kayak misalnya ke pangkas rambut yang mana yang salonnya itu perempuan tapi non muslim kan wajib. Ya nggak ada kayaknya suami yang perfect bisa apa aja. Sampai nyukur juga bisa. Iya. Jarang sekali ada. Jadi kalau yang diperintahkan itu kan carilah pasangan yang memang paham agama, ya, agamanya bagus lah istilahnya. Jadi itu kayak gitu. Kemudian yang kamu tanyakan tadi, ini termasuk yang ada rukhsah, ada bukan ada keringanan yang diperbolehkan, ada permakluman istilahnya. Ya, ketika perempuan itu kondisinya dalam kondisi genting, apa yang maksud genting tadi melahirkan. Yang mana melahirkan ini kan lewat tempat yang memang tidak boleh diperlihatkan, Iya. ya kan, bagian dari Allah. Kemudian di sini laki-laki dokternya, itu ada permakluman, gitu, karena memang sifatnya darurat. Yang kemudian yang kedua itu dengan jadi gitu. Ini enggak yang semuanya harus ikut demikian. Saya nggak habis pikir kalau seandainya ada laki-laki dokter kandungan, kemudian ada umat Islam perempuan yang melahirkan, itu harus menutup matanya. Gimana caranya? Iya. Gimana caranya? Oh berarti kita nggak boleh menunggu suatu tindakan dulu. Maksudnya Harus nggak bisa kayak kita tuh apa ya? Nggak boleh menilai suatu tindakan wah ini. Iya, langsung. Ya dalam fikih nanti ada beberapa hal yang dimaafkan, yang memang termaafkan, yang memang tidak terbebani hukum utuh. Ada rukhsah, ada sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Misal puasa, maridun aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra. Untuk mereka yang dalam kondisi sakit kemudian safar, boleh ganti di hari lain kalau dia tidak kuat berpuasa. Kalau dengan berpuasanya menjadikan dia lemah, semakin lemah, maka tidak boleh buat meninggalkan puasa. Ini sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ada keringanan tersendiri, boleh kita ambil dan tidak berdosa untuk kita ambil. Tapi wajib ganti di hari lain. Wajib ganti di hari lain. Adapun nanti pakai fidyah atau tidak pakai fidyah, nanti ada golongan-golongan panjang lebar golongan. Bisa kita buka di sini nanti. Bisa lama banget nih. Sudah di bawah nanti. Tapi Pak, nih kalau misalnya kan biasanya kalau bayar video itu kan khusus yang orang tua gitu yang udah nggak sanggup puasa lagi. Tapi gimana kalau misalnya ada anak muda yang malas puasa jadi bayarnya pakai video aja gitu Pak? Nah, untuk video ini itu ada golongan tertentu. Jadi nggak bisa ketika ada seorang masih muda dia sakit di bulan Ramadan, kemudian di luar Ramadan dia nggak mau bayar. Malas, mendingan bayar video aja, cuma ngeluarin 6 ons setengah ya, 6,8 ons apa 7 ons lah maksimal tuh. 7 ons itu berapa kilo? 7 ons doang dari 1 kilo ya. Berapa liter tuh? Ya hampir 100 liter lah. Ngasih makan fakir dan miskin. Kemudian dia nggak puasa. Nah, nggak boleh. Jadi nggak boleh juga seenaknya. Ada ketentuan hukum memang. Ketika ada rukhsah yang diambil, juga nanti ada syarat yang harus dilakukan. Ya, itu yang untuk yang masih muda di bawah dari orang yang tua yang nggak kuat buat berpuasa, dia wajib menggantinya di hari yang lain. Ganti hari lain. Semisal orang yang misalnya dalam kondisi hamil, hamil ini kan boleh tidak berpuasa. Tapi lihat dulu, medis nih, ahli medis nih mengatakan apa? Nggak boleh puasanya, apakah karena ibunya lemah, atau ketika dia berpuasa anaknya yang jadi lemah? Kalau yang ibunya lemah, yang kalau seandainya dia berpuasa ibunya lemah, membuat kondisi ibunya menurun, maka dia gantinya di hari lain. Nggak perlu pakai fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan adalah bayinya, maka dia tetap bayar di hari lain, kemudian dilengkapi dengan fidyah. Jadi kayak gitu. Wah, mau nanya dong, tapi bukan soal fidyah dulu. Ini sudah selesai. Nih, misal apa ya, si jujur dan itu nggak apa biasakan nih gambar itu jujur itu gimana? Anaknya tuh kayak dulu dia lagi ngurusin sampai Jadi memang ada yang mengatakan soal zakat ini diberikan kepada mereka yang
membutuhkan dan akrobin yang dekat gitu ya, yang terdekat. Jadi nggak pakai keambil lagi, jadi langsung kepada 8 asnaf itu tadi. Sekarang tinggal berapa ya 8 asnaf, kayaknya nggak semuanya ada, karena fisabilillah itu udah jarang di Indonesia, udah nggak ada di Palestina saudara kita di sana. Kemudian beri masih ada, beri yang banyak. Hamba sahaya nggak ada, udah perbudakan kan udah nggak ada. Nah itu ada beberapa doang yang tertinggal, sisa-sisanya kita berikan kepada mereka. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Itu dianjurkan dengan catatan bukan tanggungannya, bukan kewajibannya. Misalnya kepada orang yang tanggung, misalnya kayak gini, nggak boleh seorang ayah memberikan zakat kepada anaknya, ya karena memang anaknya itu tanggungan dirinya. Nah kalau ibunya yang lemah, ibunya yang miskin, anaknya ngasih zakat ke ibunya, bukan zakat itu. Emang nafkah, nafkahnya orang tua, kewajiban anak terhadap orang tua. Kayak cucu ke nenek kan masih ada darah, itu kewajiban berartinya. Jadi jangan nenek, orang lain di luar dari nenek yang dapat asma. Oleh Imam Syafi'i kan memang mengatakan bagusnya merata. Pemberian satu daerah, satu desa, satu RT, satu RW ini misalnya banyak kan, ada orang takdir, ada 8 asnaf, pokoknya banyak dari situ. Kemudian kita memberikannya kepada amil. Amil juga punya syarat tertentu. Kita kasihnya ke amil, nanti amil yang membagi rata. Imam Syafi'i berpendapat yang penting pemerataan pembagian. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya baiknya itu menghargai dalam pemberian. Kamu zakat berapa nih? 3,5 liter beras. Enteng 3,5 liter beras. Tetangga ada orang fakir, ada yang miskin. Udah langsung bawa ke tetangga nih. Langsung 3,5 liter utuh dan lebih menghargai kan? Ya. Karena mereka butuh. Kalau kita kasih ke amil, nanti diolah lagi sama amil. Kan banyak yang bisa juga nggak dapat. Tapi kalau misalnya taruhlah dapat, pemerataan terlaksana. Cuma bukan lagi 3,5 liter, cuma 1 gelas ukuran beras doang. Kalau nah jadi itu rata oleh banyak yang di sekitar. Cuma 1 liter pemanfaatannya seperti apa? Kan kayak orang ngasih makan bunggara, ya kan? Kayak ngasih bunggara, dan ngasih makan orang kok cuma 1 gelas beras. Makanya ada yang mengatakan tuh baiknya langsung, karena memang menghargai pemberian jumlahnya lebih banyak yang dibutuhkan. Ya ada juga yang mengatakan baiknya keambil karena memang pemerataan pembagian. Tinggal gini. Bukannya ini apa kalau gue yang ngasih langsung ke orang yang membutuhkan itu? Zakat bisa. Zakat bisa. Selama 8 golongan. Oh, selama 8 golongan. Kalau ketemu kayak yatim bukan apa namanya? Kalau misalnya kayak pemulung itu pemulung di sini pemulung, ternyata di sana bos pemulung, kita kan bukan. Di 8 asnaf itu aja udah terikat di situ 8 golongan. Bapak, ngomong tentang zakat, kita boleh gak sih kasih ke orang yang membutuhkan tapi non muslim? Ya, zakat itu hanya pada mu'allaf yang boleh masuk, yang sudah masuk Islam itu boleh. Tapi kalau seandainya pemberian terhadap orang non muslim bukan zakat, hadiah. Hadiah, hibah. Hibahan. Ya, nggak termasuk. Pak, Karena zakat hanya pada 8 asnaf. tapi kenapa sih Pak? Kan kalau misalkan kayak ada cerita-cerita Nabi di TV itu, nabinya kayak mukanya bercahaya gitu. Itu kan filosofinya kenapa sih Pak? Dibikin bercahaya. Jadi Nabi itu cahaya. Ibaratkan Nabi itu adalah cahaya. Di situ masih zaman gelap. Karena belum ada kenabian, belum ada hidayah. Datang Nabi pemberi hidayah. Jadi maknanya itu adalah pemberi cahaya terhadap kamu. Makanya yang tidak berani untuk memunculkan pertelevisian tentang cerita-cerita nabi-nabi, nabinya itu ditutup wajahnya dengan cahaya. tapi di film ini digambarin Nabi Yusuf
Ada yang tertentu, ada yang berani juga yang memunculkan satu apa sih disebutnya kalau kayak gitu, karakter ya, satu karakter nabi yang memang dimunculkan kemudian muncul dengan wujudnya yang memang dianggap paling ganteng lah. Ada, saya punya tuh 10 bis kalau nggak salah. Tapi boleh pakai gitu. Ya untuk lebih kepada pendekatan penyampaian ya, nama apa ya, cuman memang bisa jadi kontroversi ya. Apakah kayak gini bener nih? Jadi orang kayak itu makanya. Pro kontra kan masih ada. Ada orang yang memang bisa menerima karena hanya mengambil pelajaran dari ceritanya. Ada orang yang memang bener-bener mendalami, saking mendalaminya sampai menilai itu, menilai orang-orang pemerannya. Ada yang kayak gitu. Jadi alangkah baiknya memang menurut pribadi sih ini. Jadi baiknya ditutup karakternya dengan cahaya. Terus kalau sahabat-sahabat Nabi itu kan gimana Pak? Memang kita gitu Pak ya? Orang yang apa tuh mungkin seketika akan percaya Pak. Ini Iya, memang kayak gitu. Itu dia tadi yang saya katakan. Jadi tuh ketika kita kan nggak pernah melihat sosok para nabi, para sahabat. Jadi kesannya yang kita tampilkan ya itu gitu, yang mereka gitu lah, itu sahabat Rasul. Padahal si pembuat film berkeinginan bukan itu yang dilihat, tapi pesannya dari perfilman yang dibuat. berarti Ya kita kudu cerdas juga. Kitanya yang menonton harus cerdas juga. Tidak yang sampai memvonis kemudian wow begini nih. Pak, paling pertanyaan terakhir Pak dari saya sekalian buat untuk video ini, kan kita sebagai pelajar gimana sih Pak doa atau cara yang bisa kita lakuin agar materi yang kita dapat itu langsung masuk otak gitu, Pak? Berkah. Iya. Oh, ya ada beberapa itu dalam kita taklim ya. Intinya pertama niat kita dalam belajar, kemudian semangat kita, kesungguhan kita dalam belajar. Ini salah satu penentu akan materi yang kita terima. Kemudian yang memang terlebih penting lagi, barakatul ilm, salah satu yang menjadi keberkahan ilmu adalah di mana seorang murid yang menggurukan gurunya. Artinya memuliakan gurunya, kemudian ya memuliakan gurunya, menghormati gurunya. Itu bagian dari keberkahan ilmu. Jadi dapat dari sana. Dan pemberian yang ngasih ilmu kan memang Allah yang ngasih hidayah ilmu. Maka dari itu melalui jalan orang alim yang Allah cintai, yaitu guru kita, hormati mereka, doain mereka. Makanya tadi saya bikin caption gitu di status WA. Iya, jadi terkadang orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang paling jauh dari kita. Sebaliknya orang yang paling jauh dari kita adalah orang yang dekat dengan kita. Artinya apa? Memang secara wujud fisik, karena yang namanya kedekatan itu bukan dari jarak, tapi dari perasaan. Ketika seorang murid terikat rasa dengan gurunya, dimanapun tuh guru berada, dia akan merasa dekat. Karena selalu ada doa guru buat dirinya. Sebaliknya ada doa dari murid untuk gurunya, timbal balik seperti itu. Jadi kayak gitu kurang lebih. Keren ya. Oke, jadi itu pertanyaan terakhir dari Gitu. Jadi sebenarnya Islam itu ini ya Pak, banyak pelajarannya. Banyak. Islam tuh mencakup segala hal dan segala aspek. Keren banget kan guys pembahasan kali ini. guys, jangan lupa guys nonton videonya guys. Oke, jadi pembahasan kita cukup sampai di sini Iya. aja. Terima kasih buat Pak Zul yang sudah berkenan dan podcast dan memberikan pemahaman. Semoga Pak Zul sehat selalu. Amin. Amin. Rada sedih sih Kak. Kenapa sih dong? Udah dipotong gitu kan kalau banyak tanya. Ya kalau yang mau tanya silakan. Bisa dengan Pak Zul langsung, bisa dengan Pak Zul langsung, bisa Pak? Bisa. Datang ke rumah Pak Zul. Ada biala kan? Ada dia. Boleh DM, WA atau apa. Oke guys, sekian sampai sini podcast bisnis. Jangan lupa tunggu di podcast berikutnya. Oke? Oke, jangan lupa like, comment,
Subscribe. Dadah, assalamualaikum. Baik-baik makhluk adalah mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang punya iman tadi, imannya didasari untuk melakukan sebuah amal soleh, yang mana amal soleh tersebut untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebaik-baik makhluk. Oke. Oke deh, makasih sobat